Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita bersyukur kita boleh kembali untuk dalam acara Bincang Keluarga. Kali ini tema kita sangat menarik, sebuah tema yang sangat relevan sekali, sebuah tema yang menjadi pergumulan bersama secara khusus di dalam kehidupan keluarga. Dan sebelum kita akan memasuki jauh lebih dalam mengenai hal ini, kita akan bersatu hati di dalam doa. Kita minta pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami menghampiri akan Engkau. Kami menyadari akan keterbatasan kami, akan ketidakmampuan kami untuk mengikuti akan kehendak-Mu, untuk mengaplikasikan kasih-Mu di dalam keluarga. Secara khusus ketika kami berbicara tentang pengampunan, begitu sukar bagi kami untuk melakukannya. Tetapi Tuhan, kami mau belajar, kami mau Tuhan menolong kami di dalam pertolongan anugerah-Mu. Kami menjadi pribadi-pribadi yang ready, pribadi yang siap untuk mengasihi Engkau dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tolong kami Tuhan di dalam pembicaraan ini, di dalam bincang keluarga ini. Kiranya Tuhan beserta kami memberikan insight yang baru, masukan-masukan yang baru bagi kami, sehingga kami boleh dikuatkan, sehingga kami menjadi orang-orang yang siap untuk memberikan pengampunan kepada orang lain, secara khusus di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, berkati untuk narasumber, baik untuk penanya dan moderator. Tuhan berkati kami semua. Tapi kami yang mendengar, Tuhan juga memberkati kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa, yang memberikan pengampunan seperti Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara Bincang Keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus yang menyelamatkan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seperti apa yang tadi di awal saya katakan, hari ini pembahasan ialah mengenai pengampunan, sebuah tema yang benar-benar menarik, sebuah tema yang menjadi pergumulan bersama di dalam keluarga. Karena realitanya sekalipun Alkitab itu mengajar kita untuk mengampuni, tapi siapakah yang rela untuk mengampuni? Karena mengampuni itu sangat-sangat menyakitkan. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan secara khusus membahas pengampunan di dalam keluarga. Seperti apa itu nanti para narasumber kita, ada Ibu Susi, juga ada Bapak Paulus Setiabudi, akan memberikan pemaparan perihal tentang pengampunan, dan nanti ada Bapak Michael dan Ibu Michael gitu ya, Ibu Novi yang akan menjadi penanya, yang akan memperdalam kita di dalam pembahasan tentang pengampunan. Tanpa perpanjang lebar, saya serahkan kepada Ibu Susi terlebih dahulu untuk menyampaikan materi, dan kemudian nanti akan disambung oleh Bapak Paulus. Dipersilakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih. Kita jumpa kembali dalam acara Bincang Keluarga, dan pada malam hari ini topiknya adalah tentang pengampunan di dalam pernikahan Kristen. Jadi kalau pada dasarnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 kita melihat bahwa pengampunan itu adalah sesuatu hal yang memang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Pengampunan itu adalah satu hal yang memang Tuhan sudah memberikan teladannya bagi kita juga ya. Sehingga kalau kita melihat di dalam Matius pasal 18 mulai ayat 21 sampai 35 dikatakan Petrus datang pada Tuhan Yesus dan bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jikalau saudaraku buat dosa?" Nah, jadi kalau di dalam kehidupan kita kan pasti ada interaksi ya, ada kita berkomunikasi, kita bisa berhubungan ya. Di dalam interaksi itu pasti ada ada konflik, bisa ya, ada kesalahpahaman, itu bisa terjadi. Ketika kita berinteraksi paling banyak kan khususnya di dalam keluarga, benar nggak ya? Setiap hari kita pasti berkomunikasi dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kita, ataupun dengan lingkupan yang lebih luas di tempat di mana kita bekerja. Nah, di situ kita bisa melihat banyak hal yang kadang-kadang membuat kita ini jadi jengkel, mungkin lewat perkataan, lewat sikap dan sebagainya. Nah, justru waktu kita melihat bagaimana
Kalau di dalam kita berinteraksi, dalam kita bergaul ya, kita menemukan banyak hal yang membuat kita ini seringkali kecewa ya, khususnya mungkin di dalam pernikahan itu lebih lagi ya, satu pergumulan yang lebih luas lagi yang bukan hanya masalah hati kita salah bicara aja seperti itu ya, mungkin kepada tindakan yang lebih lagi, misalnya kita disakiti oleh suami kita karena mungkin sudah tidak lagi kurang mencintai kita dan sebagainya ya. Nah pada umumnya di dalam firman Tuhan kita melihat bahwa Tuhan menginginkan kita ini mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita ya. Kalau kita melihat ada perumpamaan kan dikatakan di sana bahwa ada seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Nah itu digambarkan hutang yang begitu banyak yang tidak mungkin bisa terbayarkan. Nah pada waktu hutang itu tidak bisa terbayarkan, maka justru dikatakan dia harus diserahkan, dimasukkan ke dalam penjara, diserahkan pada algojo-algojo, bahkan keluarganya juga ikut gitu ya di dalamnya untuk menderita. Nah kalau hal itu disampaikan maka menjadi takut kan orang yang berhutang itu ya, sehingga caranya bagaimana, yaitu dia minta belas kasihan, dia minta kesempatan, dia minta waktu, dia minta belas kasihan intinya ya. Dan orang yang memberikan hutang itu tentunya dia memberikan pengampunan gitu ya. Ya sudah gitu ya. Tetapi pada akhirnya temannya hambanya ini yang sudah dibebaskan dari segala hutangnya itu ternyata ada temannya yang punya hutang sama hamba yang sudah dibebaskan ini. Dan waktu hutangnya itu mungkin perbandingannya misalnya triliunan, yang ini cuma ratusan juta misalnya, beda jauh sekali gitu ya. Tapi hamba yang teman hambanya ini, hamba yang sudah dibebaskan ini, waktu temannya punya hutang itu yang tidak banding itu banyaknya, dia tidak bisa membebaskannya, bahkan mulai diserahkan pada algojo dan sebagainya ya. Dan melihat tindakan itu maka Tuhan Yesus berkata bahwa tentulah marah tuannya itu ya, karena melihat hambanya kok sudah diberikan pengampunan, sudah dibebaskan begitu ya, tapi ternyata sama temannya malah seperti itu jahat ya istilahnya ya. Nah maka Tuhan Yesus berkata, maka Bapakmu di surga akan berbuat demikian juga kepada kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Wah kalau kita melihat ayat ini ngeri ya. Kalau kita nggak mengampuni, dikatakan maka Bapakmu di surga juga tidak akan mengampuni. Nah kalau kita bisa membayangkan, kalau kita banyak dosa kita dan dosa kita ini tidak bisa dihitung lagi jumlahnya, maka mungkin kita akan berpikir apa yang harus kita lakukan. Ketika dosa kita itu begitu banyak dan nggak mungkin bisa dihapuskan dengan apapun, maka tentunya yang harus kita lakukan adalah kita hanya bisa minta belas kasihan Tuhan ya. Dan itu adalah satu anugerah ketika kita bisa diampuni oleh Tuhan, benar nggak ya? Tapi kebalikannya, ketika ada saudara kita yang berbuat salah, berbuat dosa kepada kita kadang-kadang sulit melupakan bahkan mengampuninya ya. Padahal kita sudah berbuat dosa begitu banyak dan Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Itulah sebabnya saya akan memberikan 3 kesimpulan. Yang pertama, bahwa pengampunan itu adalah satu perintah Tuhan. Dalam Markus 11 ayat 25 dikatakan, jika kamu hendak berdoa, ampunilah jikalau ada seseorang itu bersalah kepada kita. Jadi ampunilah, itu jadi satu perintah Tuhan. Yang kedua, mengampuni juga adalah penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita juga sebagai anak-anak Tuhan sudah terlebih dahulu diampuni. Dan yang ketiga, bahwa kita boleh mengampuni karena kita sudah meneladani Tuhan yang dengan kasih-Nya yang begitu besar ya, di mana dosa kita ini sudah nggak bisa dihitung wes ya, besarnya banyaknya nggak bisa dihitung, tetapi kasih Tuhan, kasih yang agape itu mengampuni kita, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengampuni saudara-saudara kita yang berbuat dosa pada kita. Nah itu aja mungkin secara Alkitab ya, bagaimana memang pengampunan ini ada satu hal yang Tuhan perintahkan kepada kita ya. Bahkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 katakan, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bagaimana setiap orang akan melihat kita ini sudah mengenal Allah, lahir dari Allah sendiri adalah ketika kita bisa mengasihi, khususnya di dalam hal mengampuni. Karena dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat juga dikatakan bahwa kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya itu memang sulit ya, tapi kita belajar terus untuk melakukan firman-Nya. Itu aja yang bisa saya sampaikan secara Alkitab ya, tidak panjang lebar lagi supaya mungkin nanti ada beberapa hal yang bisa ditanyakan.
Ya, terima kasih untuk Ibu Susi yang telah menyampaikan materinya. Mungkin dari materi ini juga bisa kita simpulkan bahwa pengampunan Bapa kepada kita itu jauh lebih besar daripada pengampunan yang kita berikan kepada orang lain, gitu ya. Dan tadi juga sesuai firman Tuhan dikatakan jika tidak mengampuni maka Bapa tidak mengampuni karena Bapa mau lebih banyak, gitu. Tapi ada satu hal yang Tuhan juga tekankan, khususnya juga tekankan, yaitu adanya kasih agape yang diberikan. Berarti artinya pengampunan yang kita berikan itu juga pertolongan dari Tuhan. Pertolongan Tuhan, ya. Betul. Itu landasan firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang menolong kita menjadi landasan untuk kita dapat mengampuni. Kemudian untuk yang kedua, saya serahkan kepada Bapak Paulus untuk menyampaikan materi. Persilakan. Selamat malam. Ya, atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini untuk berbincang-bincang. Saya menyampaikan ada 2 poin. Yang pertama, berdasarkan satu kehidupan perkawinan itu tidak terlepas daripada keinginan Allah sendiri untuk memberikan kepada kita kesempatan untuk menikah, membentuk satu keluarga. Bahkan lembaga pernikahan adalah lembaga yang betul-betul diberikan restu oleh Allah sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pernikahan itu ada 2 orang yang berbeda, ya, wanita dan pria, dan juga berbeda orangnya, ya, sehingga otomatis di dalam keberbedaan itu pasti timbul seperti pada dasarnya umumnya adalah keegoan masing-masing atau keinginan diri pribadi sendiri-sendiri, kebiasaan diri sendiri, cara berpikir diri sendiri, satu dengan yang lainnya berbeda. Bahkan mungkin berinteraksi dengan cara yang tidak sama, artinya saling bertentangan. Oleh karena itu, masuk ke dalam poin kedua, ya, kita tidak akan terlepas daripada namanya interaksi yang tidak menyamankan. Di dalam keluarga seringkali terjadi salah satunya merasa lebih benar daripada satunya. Dan ada berpikir bahwa yang satunya kok rasanya lebih mampu daripada aku, sehingga ada rasa tidak nyaman dan kurang baik. Terutama bagi pria kalau merasa wanitanya lebih tinggi daripada si prianya. Artinya sebagai suami merasa istrinya berpenghasilan lebih, kedudukannya lebih tinggi, dan semuanya merasa lebih mampu. Nah, sehingga membuat semuanya menjadi perbedaan ini menjadi satu dilema yang berakibat kepada satu pertikaian atau sesuatu yang tidak nyaman. Bahkan mungkin di dalam pertikaian itu mencapai satu titik kulminasinya, secara umum di dunia akan mengenal namanya perceraian. Ya, tetapi di firman Tuhan sudah jelas perceraian adalah satu hal yang betul-betul dibenci oleh Allah. Dan Yesus Kristus sendiri pun bilang, ya, menyampaikan dalam firman-Nya bahwa perceraian itu tidak diperbolehkan. Ya, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah, oleh karena itu mau tidak mau pengampunan adalah suatu keharusan, bukan satu pilihan. Pengampunan adalah suatu keharusan bagi setiap anak-anak Tuhan khususnya, ya, untuk masuk di dalam kehidupan pernikahan. Karena pasti di dalam pernikahan itu tidak pernah akan lancar, jaya, ya, nyaman semuanya. Enggak. Pasti ada up and down-nya, turun dan naiknya. Oleh karena itu pengampunan adalah satu keharusan, formula yang betul-betul dibutuhkan. Ya, pengampunan bisa juga saling mengampuni atau mungkin salah satu yang harus mengampuni. Bukan harus saling, tetapi harus bisa juga salah satu. Oleh karena itu di dalam proses pengampunan ada proses tahap ke tahap. Nah, ini yang termasuk di poin kedua yang saya usahakan untuk menjadi duduk perkara yang penting buat kita semua, yaitu yang pertama kita harus belajar untuk mengampuni diri sendiri dulu. Pengertiannya mengampuni diri sendiri bukan mengexcuse diri sendiri karena kelemahan kita atau ketidakbisaan atau kesalahan kita, bukan. Tetapi lebih menuju kepada pengampunan diri itu begini, menyadari bahwa diri ini, ya, memang lemah dan tidak memiliki kemampuan apapun untuk melakukan kebaikan. Hanya oleh karena anugerah kita bisa melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus belajar mengkontrol diri sendiri dan mengakui diri sendiri itu salah, sehingga di dalam diri kita ada satu mohon pengampunan kepada Tuhan untuk boleh mengampuni diri, supaya clear dulu diri sendiri.
Baru langkah yang kedua, kita belajar untuk mengampuni orang lain. Ya, ini satu paket yang tidak terpisahkan. Ya, bagaimana kita bisa mengampuni orang lain, diri kita merasa selalu bersalah dan selalu kita tidak bisa mengampuni diri dan mengatakan diri kita ini bobrok dan dosa. Ya, kita harus selesaikan dulu dengan Tuhan diri kita sendiri. Dan yang kedua, kita melakukan kepada orang lain. Di dalam tahap untuk melakukan kepada orang lain, itu ada tahapan yang pertama, selain mengakui, mengampuni mereka, ada tindakan kedua yang harus diperhatikan. Bukan hanya berhenti di pengakuan atau berkata-kata, atau di pikiran kita, tetapi ada satu tindakan, pelaksanaan untuk mengampuni itu. Tidak berhenti hanya berkata-kata, tapi ada melaksanakan pengampunan itu. Artinya melepaskan pengampunan itu sehingga orang yang diampuni merasakan ada pengampunan itu, ada pelaksanaannya. Dan yang ketiga, ada pemeliharaan untuk pengampunan itu. Yaitu memeliharanya dengan apa? Mendidik diri sendiri untuk selalu bukan membiarkan kesalahan itu atau meniadakan dengan melupakan, tetapi betul-betul menghapus kesalahan orang tersebut di dalam pikiran dan hati kita. Itu firman Tuhan. Bukan melupakan, bukan membiarkan sementara atau apapun, bukan, tapi betul-betul menghapus. Seperti contoh Yesus Kristus menghapus dosa kita, menebusnya. Itu satu contoh yang jelas. Nah, langkah selanjutnya yaitu mendidik orang tersebut untuk berkelanjutan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin si pihak lawan ini tetap berdosa, bisa, ya. Tetapi kita punya kewajiban bukan hanya mengampuni di dalam pelaksanaan saja, tapi tingkat ketiga mendidik mereka, mengajak mereka memelihara kebenaran firman Tuhan itu. Dan yang terakhir adalah harus sampai tuntas kepada menjadi teladan daripada Yesus Kristus, kehidupan yang benar sesuai firman Tuhan di dalam pengampunan yang tadi disampaikan oleh Bu Susi, kasih agape, kasih yang tidak terbalaskan, ya, tanpa ada satu syarat pun, kita memberikan sampai di akhir hidup kita. Ini yang perlu saya sampaikan. Saya rasa itu menjadi satu dasar di dalam kita berbicara, berbincang-bincang hari ini. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Paulus yang juga sudah menyampaikan materi. Ada beberapa hal yang bisa saya mungkin kita sekalian boleh tangkap. Yang pertama itu bahwa mengampuni itu berbeda. Mengampuni itu bukan pura-pura melupakan gitu ya, pura-pura tidak peduli. Padahal namanya orang sakit hati itu disimpan tempatnya rapat-rapat gitu. Dan yang kedua yaitu bahwa pengampunan itu hanya mungkin kita lakukan jikalau kita sendiri yang terlebih dahulu mengalami pengampunan, begitu Pak ya. Dan yang sangat menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi Pak Paulus juga mengatakan bahwa pengampunan itu adalah anugerah. Jadi di dalam ilmu apapun, secara khusus yang membahas tentang pengampunan itu juga ilmu psikologi. Tetapi dalam ilmu psikologi pun tidak ada jawaban untuk pengampunan. Ilmu psikologi tidak bisa membuat orang mengampuni. Jadi ilmu psikologi pun tidak bisa. Bahkan ilmu psikologi pun menyerah dan pengampunan itu ternyata hanya oleh anugerah. Kalau tanpa anugerah tidak ada yang namanya pengampunan. Jadi bisa memberikan pengampunan itu adalah anugerah. Tanpa anugerah yang seperti itu tidak mungkin seorang itu bisa memberikan pengampunan yang khusus tadi menyebutkan dengan kasih yang agape. Tanpa hadirnya kasih yang agape, yang itu anugerah itu sendiri, tidak ada yang namanya pengampunan. Bapak Ibu, kiranya itu memberikan sebuah landasan pikir bagi kita untuk kita boleh beranjak kepada kasus mungkin ya yang lebih mendalam supaya kita lebih membicarakannya seperti apa kalau kasusnya begini begitu. Karena sekalipun kita mempelajari, kita mengatakan itu karena anugerah, tapi itu akan menjadi sulit ketika diperhadapkan dengan situasi yang real, yang nyata, yang benar-benar kita menghadapinya. Bahkan orang akan mengatakan, ya ngomong sih enak, coba ngerasain sendiri. Nah, kan begitu ya. Jadi satu hal tadi yang saya kemudian pikirkan ketika Bu Susi dan Pak Paulus itu menyampaikan materi,
bahwa pengampunan itu adalah memberi ruang kasih Allah pada rasa sakit, gitu. Memberi ruang kasih Allah, menghadirkan kasih Allah kepada rasa sakit, bukan di luar, tetapi rasa sakit itu kasih Allah itu dihadirkan, atau kasih Allah itu dihadirkan di dalam rasa sakit yang dihadapi. Tanpa perpanjang lebar, kita akan masuk lebih dalam kepada kasus-kasus atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas bersama-sama. Ini yang pertama nanti akan Bapak Michael ya mau bertanya, dipersilahkan bisa bertanya ke narasumber, mungkin Pak Paulus bisa bantu untuk menjawab ya. Silakan Bapak Michael. Ya, terima kasih. Jadi begini Pak Paulus, berdasarkan kasus seorang rekan ya Pak Paulus ya kasus ini cukup berat sih dalam kehidupan pernikahan ya, di mana istri rekan ini kedapatan berselingkuh, dan dari hasil perselingkuhannya sampai memiliki anak ya memang pada akhirnya istri tersebut mengakui ya bahwa bersalah dan minta pengampunan. Nah, sebagai suami kira-kira apa sih yang harus dilakukan, karena itu kan pastinya adalah hal yang sangat berat sekali ya sebagai seorang suami. Ya gitu aja Pak Paulus. Memang ini menjadi sangat pelik karena perselingkuhan ini sudah berakibat. Ya, karena ada perselingkuhan yang tidak memiliki akibat sampai memiliki anak menjadi tanggung jawab daripada seorang istri yang berselingkuh atau bagi suami yang berselingkuh. Sama-sama ya. Nah, memang posisi seperti ini menjadi, menurut dunia, rusaklah perkawinan itu. Tetapi menurut Kristiani sesuai Alkitab, tidak ada hal yang rusak di hadapan Tuhan. Semuanya bisa dibereskan. Cara pemberesannya bukan menjadikan satu kembali, yang biasa yang saya alami dan saya selesaikan ya. Harusnya adalah tindakan yang benar. Tetap bagi si suami atau si istri yang melihat lawannya, yaitu istri atau suaminya yang berselingkuh dan sampai memiliki anak, artinya berkeluarga dengan orang lain, mau tidak mau kenyataan itu harus diterima dengan anugerah Tuhan. Dengan cara apa? Tetap mengampuni. Meskipun mungkin tidak ingin bersatu kembali ya di dalam bentuk secara langsung, tetapi pihak si suami atau istri yang melepaskan pengampunan bagi lawannya yang bersalah ini akan tetap berlanjut seperti yang tadi saya sampaikan. Selain belajar untuk mengerti diri sendiri, kelemahan atau kesalahan diri sendiri, yang kedua dia harus melepaskan pengampunan, dan bukan hanya melepaskan aja, tetapi memelihara dan mendidik diri dan mendidik si istri atau si suami kita yang sudah berselingkuh, karena kewajiban jiwanya tetap dipertanggungkan kepada kita. Karena kita adalah orang yang berohani, yang mengerti kebenaran, sampaikanlah ke mereka. Meskipun dia sudah tidak sama dengan kita satu rumah, sampaikan tetap. Sampai akhirnya pada satu saat pekerjaan Tuhan yang nyata, karya Tuhan yang nyata di dalam hidup mereka. Tidak tahu mereka menyadari ya dan melakukan pertobatan, pengampunan kepada Tuhan sendiri, itu yang paling utama. Bukan kita mengampuni dan dia membalas pengampunan kita dengan bertindak yang sesuai keinginan kita, tidak harus. Tapi yang utama dia belajar untuk minta pengampunan kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Tidak tahu suami istrinya yang selingkuh itu berdua, dia minta pengampunan Tuhan dan dia mengakui ya. Nah, itu yang penting. Makanya perlunya tahap ketiga, yaitu mendidik, memelihara pengampunan itu. Dan yang terakhir, tidak berhenti di sana. Seorang suami atau seorang istri akan menjadi alat Tuhan di dalam kehidupan ini, menjadi kesaksian bagi banyak orang, supaya bukan dia saja, tapi banyak orang lain boleh bertobat ya, dan mohon pengampunan kepada Tuhan untuk membentuk diri sendiri menjadi orang yang sesuai kebenarannya. Itu yang paling penting. Jadi kita menjadi teladan yang selalu dan selalu. Kira-kira gambarannya begitu. Ya, terima kasih Pak Paulus.
Ya, itu pertanyaan dari Ko Michael dan sudah diberikan jawaban dari Bapak Paulus. Memang bicara tentang pengampunan itu adalah pembicaraan yang sangat sulit sekali begitu. Sangat sulit sekali karena pengampunan sekali lagi butuh sebuah proses yang panjang dan menyakitkan tentunya. Gitu. Mungkin kita akan lanjut terlebih dahulu untuk Ibu Novi bisa memberikan pertanyaan, nanti Ibu Susi minta tolong untuk memberikan jawaban. Kalau tadi mungkin dari sudut pandang suami ya Bu Susi ya, sekarang saya mau tanya dari sudut pandang istri. Sebenarnya saya tadi mendengarkan pertanyaan suami dan juga Pak Paulus, saya jadi terpikir sebenarnya hal yang sama juga bisa terjadi kepada seorang istri, yaitu diselingkuhi oleh suaminya. Nah, yang membuat berat ya, kalau suami baca firman Tuhan itu ada contohnya, ada teladannya, seperti Hosea mengampuni istrinya. Tapi kalau Alkitab tuh nggak ada istri yang diselingkuhi terus mengampuni, itu nggak ada ceritanya begitu. Malah mereka berbagi suami kan dengan perempuan yang lain. Jadi ini sesuatu yang menurut saya agak berat sebelah, agak sulit untuk diterima oleh istri-istri ya. Apalagi kalau lagi sakit hati Bu Susi, dengar firman kayak itu ya, aduh rasanya pasti susah ya untuk menerima. Bagaimana Bu Susi? Iya, memang pengampunan itu kan berarti kita membutuhkan satu pengorbanan ya. Ada sesuatu hal di mana mungkin ketika hati kita terluka ya, atau hati kita ini sedang disakiti ya, seperti gelas itu mungkin pecah, nanti tambah terus sampai akhirnya retak begitu ya. Nah, kalau sudah misalnya satu gelas itu sudah retak begitu, kalau kita mau menyatukannya lagi karena misalnya kita saking sayangnya sama barang itu, tentunya apa? Kita akan berusaha untuk ngelemnya ya. Dan lem itu kan kadang-kadang masih belum tentu bisa merekatkan lagi gelas yang sudah pecah itu, benar nggak ya? Demikian juga dengan sesuatu pernikahan kita, kadang-kadang apa yang sudah Tuhan persatukan, sudah rekatkan itu dari pihak kita lah yang kadang-kadang memecahkannya ya, mungkin dengan tadi dengan kasus perselingkuhan itu ya, dan itu sesuatu hal yang menyakitkan. Itulah sebabnya kita perlu yang namanya lem perekat itu apa ya, yaitu kasih yang dari Tuhan itu yang boleh merekatkan sesuatu hal yang sudah menyakitkan itu ya, karena tanpa kasih Tuhan kita nggak bisa dengan kekuatan kita, benar nggak ya? Orang kalau udah dilukai, siapa sih yang mudah untuk memberikan pengampunan itu kan? Enggak gitu ya. Memang kata pengampunan ini mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan gitu. Tetapi itulah yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita, bahwa saya pernah mendengar juga ada seorang ibu yang bukan hanya diselingkuhi tetapi suaminya ini suka main tangan gitu ya, jadi ada kekerasan rumah tangga gitu ya, seperti itu. Saya juga pernah waktu kuliah di Semarang itu ada sampai suami itu pukul-pukulan sama istri, anaknya yang kecil teriak-teriak begitu ya, mama papa gitu ya. Saya sampai sekarang ingat terus gitu ya, pada waktu itu udah kejadian itu hampir 30 tahun yang lalu waktu saya masih kuliah, tetapi peristiwa itu membekas ke saya, dan itu saya sampai pikir ya ampun, suami istri kok sampai pukul-pukulan seperti itu ya. Dan itu mungkin suatu hal yang membekas ya untuk kedua belah pihak itu ya, sampai mungkin istri yang tersakiti itu ya karena KDRT tadi ya, sang suami suka mukul, itu kan suatu hal sesuatu hal yang menyakitkan. Ketika seseorang menikah biasanya yang diinginkan adalah kasih sayang, benar nggak ya? Ternyata suaminya itu suka main tangan ya, ada kekerasan, omongannya juga begitu kasar kalau misalnya marah ya. Nah itu adalah sesuatu hal yang memang proses di mana kita itu harus terus bergumul bawa suami kita dalam doa. Nah pergumulan daripada seorang ibu yang pernah saya baca itu ya, dia bawa dalam doa suaminya. Walaupun dia sulit mengampuni, dia nangis siang malam, dia berdoa supaya suaminya ini bisa sadar akan kesalahannya begitu. Harus berapa lama bergumul? Kan kita nggak tahu ya, tetapi itulah tujuan Tuhan, di mana sang istri yang begitu takut akan Tuhan, dia mau mempertahankan kehidupan rumah tangganya, dia harus ada satu jiwa yang harus berkorban. Ada memang sakit yang memang tidak bisa diobati dengan apapun kecuali dia minta anugerah Tuhan untuk menutupi rasa sakit kepada suaminya itu ya. Dan lambat tahun puji Tuhan gitu ya, dengan kasih yang Tuhan berikan, dengan kekuatan daripada Tuhan, istrinya bisa ngampuni. Jadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita sudah hadapi ya di dalam pernikahan kita,
Mungkin kadang-kadang kita merasa aduh banyak kecewa ya, kita catat mungkin ya. Kalau biasanya kalau wanita itu suka nyatet, ada buku harian ya Pak ya, dicatat di situ mungkin apa yang sudah dilakukan oleh suami ya. Dan pada waktu itu mungkin kita baca-baca lagi, aduh begitu banyak, yang mana ya yang harus saya ampuni dulu gitu, yang mana yang harus saya maafkan. Nah itu kita bawa dalam doa, kita gumulkan satu-satu, minta Tuhan tolong supaya kita bisa ampuni itu yang sudah kita tulis itu ya. Karena juga nggak baik ya kalau kita terus berlarut-larut menyimpan kesalahan suami kita atau pasangan kita lah istilahnya ya. Jadi kita harus berusaha berdoa, bawa dalam doa, dan kemudian kita minta bahwa cinta yang dari Tuhan tuh hadir kembali dalam kehidupan kita. Dan pasti Tuhan dengar kok ya, apapun yang kita alami, karena memang kasih Tuhan itulah yang mengikatkan pernikahan itu sampai akhirnya hanya maut yang memisahkan. Kasih yang terus mengampuni dan tidak menyimpannya, tapi belajar untuk melupakannya. Itu memang sulit ya Bu Novi ya. Tetapi pengalaman saya gitu ya, pernikahan yang kedua mau jalan ke 27 tahun ini tidak mudah ya. Tetapi ada kasih yang dari Tuhan itu yang terus menerus memproses kami untuk saling mengampuni. Ya. Itu aja sih Pak Petrus. Mungkin Pak Paulus mau nambah. Saya boleh nambahkan ya. Sebetulnya ada satu ayat yang mendasari omongannya atau pertanyaan daripada Bu Novi, bahwa wanita adalah diberikan kepada seorang pria menjadi seorang istri, pasangan, itu adalah penolong yang sepadan buat seorang suami. Kejadian. Jadi kalau suaminya ada problem atau ada masalah, terutama di dalam kerohanian yang jatuh di dalam dosa, adalah tugas seorang istri sebagai penolong. Dan itu tidak berhenti seperti 70 kali 7 kali ya, bukan 70 kali 7 titik, bukan 70 kali 7 kali ya. Kita tidak berhentinya memberikan pengampunan, sehingga penolong itu akan berlanjut. Ada satu ayat lagi di 1 Petrus 3, kebetulan saya ingat ya, saya bacakan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Artinya tunduk kepada suamimu ini dengan bukan tanpa catatan, tapi satu prinsip ya, di dalam kehidupan apapun, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Kalau saya lanjutkan, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, artinya pria ya, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Kalau kita baca ke bawah terus, di mana perhiasan seorang wanita, seorang istri adalah perhiasan yang batiniah, rohani kita, bukan badan kita secara jasmania. Nah, itu yang menjadi gambaran buat kita bahwa tanggung jawab seorang istri tetap ada. Ya, memang suami juga ada bagiannya, tapi istri punya kewajiban menolong. Dan yang kedua, menyikapi dengan benar, yaitu hidup yang saleh, yang benar sesuai firman Tuhan, itu akan mempertobatkan dan memperlihatkan kepada suami, ini loh kehidupan yang benar, supaya itu bisa merubah watak dan perbuatan suami. Itu kira-kira. Betul. Jadi di samping doa ya Pak ya, juga menunjukkan satu perubahan, satu kehidupan yang memang di luar daripada segala kekuatannya bisa mengasihi suami yang walaupun sudah begitu menyakiti ya, suka pukul dan sebagainya, tapi sang istri tetap melayani dengan kasih Tuhan. Itu bisa membawa satu perubahan. Ya, terima kasih Cenovi juga yang memberikan pertanyaan yang sangat baik. Mungkin ada beberapa hal sebenarnya dari pertanyaan Bu Novi tadi. Ya, Cenovi, itu ada hal yang menarik begitu. Menarik kenapa? Ya kalau misalnya masalahnya sekali selesai, begitu kan? Kalau kemudian, karena mungkin beberapa kasus itu menjadi berbeda. Kasus perselingkuhan akan menjadi berbeda dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga, begitu. Mungkin di dalam kekerasan, ini bicara tentang karakter, begitu kan? Karakter yang mungkin sudah cukup lama. Dan biasanya waktu pacaran juga sedikit kelihatan sebenarnya. Dan biasanya kalau waktu pacaran terima-terima dulu. Tapi kalau di dalam hal perselingkuhan itu kasusnya kan berbeda, karena waktu pacaran sampai menikah kan dua-duanya atau mungkin salah satunya mencoba untuk terus mengikatkan seerat-eratnya, tetapi perselingkuhan itu kan menghancurkan segalanya gitu, kepercayaan, cinta, kedekatan emosi dan semuanya hancur. Kalau mungkin kasusnya sekali masih bisa dibangun pelan-pelan,
Tapi pertanyaan, saya lanjutkan dari pertanyaan Cenovi tadi, kalau misalnya kemudian berulang-ulang itu dilakukan, si suami punya di sana atau punya di sana begitu, dan itu nggak cuma sekali begitu, berkali-kali, itu sakitnya kan nggak tahu di mana lagi bagiannya gitu. Kalau itu berulang-ulang kayak gitu, kira-kira akan menjadi seperti apa, Bu? Ya, itu memang satu pergumulan yang sulit ya. Maksudnya dia punya selingkuhan yang tidak cuma satu ya Pak Petrus ya. Jadi di sana sini katanya mungkin karena kebiasaan. Ya kan udah kebiasaan betul ya. Menjadi hobi gitu. Betul, ada yang begitu. Jadi istilahnya suatu kelainan juga ya Pak Petrus ya. Jadi ngeri ya kalau kita punya suami seperti itu. Tapi itulah yang memang sudah ya, istilahnya Tuhan mungkin izinkan. Tetapi pada saat itu ketika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam rumah tangga kita, pasti Tuhan juga punya rencana kok ya, supaya kita ini menjadi benar-benar melakukan firman itu nyata gitu ya. Karena memang yang difirmankan Tuhan itu bukan hanya kita pandai omongkan, tetapi juga kita lakukan. Memang sulit benar. Tapi itulah sesulit apapun ketika Tuhan memberikan firman itu, tentunya Tuhan juga memberikan kemampuan. Ya, khususnya pada hari ini kan kita memperingati juga pada hari Minggu kemarin ya, kita memperingati hari Pentakosta. Nah, pasti kita percaya bahwa ada Roh Kudus ya akan senantiasa memberi kekuatan, memberikan kemampuan, memimpin kita sehingga kita menjadi satu pribadi yang dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Memang sulit ya Pak Petrus ya, tetapi karena kita punya Roh Kudus ya akan memampukan kita terus kok. Tanpa anugerah Tuhan kita nggak mungkin bisa mengampuni, apalagi itu suaminya selingkuhnya bukan satu kali gitu ya, banyak perempuan ya. Jadi berapa kali gitu kita harus ngampuni, ya itulah kita percaya bahwa ada kekuatan daripada Tuhan melalui Roh Kudusnya. Ya, terima kasih Bu Susi. Kalau sekali, ya sebenarnya juga nggak baik begitu. Iya. Nggak ada yang langsung untuk. Kalau berkali-kali tentu akan menjadi hal yang sangat menyakitkan, betul. Pasti akan ada kecewa, bukan hanya kecewa dengan pasangan, tapi juga kecewa dengan Tuhan dan lain-lain. Betul. Itu menjadi pergumulan yang panjang dan sangat sulit. Ini kita akan melanjutkan. Ko Michael mau bertanya lagi, silakan. Begini, jadi menyambung ke pertanyaan yang pertama saya tadi ya. Jadi okelah kasusnya kita sudah bergumul sama Tuhan, kita sudah berdoa, dan akhirnya kita bisa memutuskan untuk mengampuni ya karena anugerah dari Tuhan ya. Termasuk tadi dari penjelasan Pak Paulus, kita harus mendidik ya pasangan kita, atau dalam kasus yang tadi itu istri ya. Lalu seiring berjalannya waktu ternyata perselingkuhan itu datang lagi Pak Paulus. Nah, sebagai suami ini kita harus ngapain terhadap kasus yang seperti itu, begitu sih Pak Paulus. Ya, mungkin pasangannya nggak bertobat kan? Iya, istilahnya itu yang sudah diampuni tetap aja kayak gitu. Apakah kita masih harus tetap mengampuni dengan cara yang sama begitu? Kan rasanya sudah beda ya. Iya, beda. Rasanya beda sudah kalau berkali-kali. Silakan Pak Paulus. Ya, kalau menurut saya kunci untuk mengampuni itu dasar yang terdasar ya di dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa Kristus Yesus yang disalib itu ya, itu untuk mengampuni kita secara tuntas, lunas, tanpa tersisa. Ya, itu syarat yang paling dasar bagi kita sebagai anak Tuhan di dalam mengampuni. Dan yang kedua, Yesus itu pun tidak hanya berhenti di kayu salib mengampuni kita, karena kesalahan kita akan berlanjut di dalam kehidupan keseharian kita. Yang dikatakan ada dosa asal ya dengan dosa yang sehari-hari kita buat, dan Tuhan memberikan kesempatan bagi kita mohon pengampunannya, dan Tuhan melepaskan pengampunan itu bagi kita sebagai penebusan sampai di ujung akhir hidup kita. Bahkan bagi orang pilihan, bukan hanya Tuhan melepaskan, malah menuntun kita menuju kepada kehidupan yang kekal bersama Bapa. Artinya apa? Tuhan itu mendidik kita, mengarahkan ke kita ya, sampai pada titik terakhir kita masuk di dalam hidup yang kekal bersama Tuhan. Itu luar biasanya, dan ini menjadikan contoh replika buat kehidupan perkawinan kita. Di dalam permasalahan apapun, pengampunan itu tidak pernah berhenti. Makanya saya tadi katakan ada keharusan untuk memberikan pengampunan, karena tidak ada alasan untuk tidak memberikan pengampunan. Rugi itu ukuran manusia.
Untung itu ukuran manusia. Karena di dalam pengampunan, untung dan rugi kita lepas. Di dalam Kristiani Alkitabiah kita lepas. Karena dasarnya apa? Kasih agape, tanpa ada balasan, tanpa ada perhitungan. Karena itu adalah satu kewajiban sebagai anaknya yang beriman, bahwa Allah sanggup menyelesaikan semua perkara. Dan bahkan terakhir, ya, hubungan pribadi kita adalah hubungan yang horizontal, ya, vertikal kepada Tuhan, horizontal kepada manusia. Itu adalah satu tanggung jawab kita. Kita tidak pernah terlepas. Itu aja yang perlu saya sampaikan, supaya kita tetap melakukan pengampunan itu berlanjut dan berlanjut dan berlanjut, ya. Pak Paulus, mungkin saya menambahin pertanyaan ke Michael gitu. Sengaja saya menambahin. Boleh. Berarti pengampunan itu tidak tergantung kepada orang itu berubah atau enggak, begitu Pak ya? Iya. Tidak bergantung kepada si pasangan itu dia berubah atau enggak, ya kita tetap mengampuni gitu. Iya. Kan itu menyakitkan sekali Pak. Memang menyakitkan. Karena begini, ada satu ulasan yang sangat penting kita harus ketahui ya, dan kita imani. Hidup kita adalah satu anugerah oleh karena ciptaan dari Allah. Kita ada, keberadaan kita ada karena Allah. Jadi tidak ada kewajiban kemampuan kita untuk menuntut Allah, ya, merubah segala-galanya sesuai kemauanku. Tetapi yang menjadi kedaulatan Allah di dalam penetapannya, kalau kita memang harus mengampuni. Kenapa kok saya katakan harus mengampuni? Karena itu suatu kewajiban, seperti yang tadi disampaikan Bu Susi di awal. Kalau kita tidak mengampuni, bagaimana Bapak mau mengampuni kita? Itu suatu prinsip sebetulnya, di mana tidak ada komanya untuk kecuali begini, kecuali begitu, tidak ada. Oleh karena itu, ada satu dasar yang selalu berkesinambungan untuk mengampuni, supaya kita tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Karena apa? Firman Tuhan ini menuntun saya dan kita semua untuk menuju ke satu arah. Hidup yang sementara ini akan berhenti. Kita akan menuju ke satu kehidupan kekal. Ini yang jauh lebih penting, harta yang terbesar. Oleh karena itu yang disampaikan oleh Pak Petrus, memang kita sakit menurut daging kita, tetapi secara rohani kita bersuka cita karena Tuhan memberikan apa? Anugerah kesempatan kita untuk menerima masalah ini dengan sukacita. Artinya dengan penghiburan daripada Tuhan. Itu aja jawaban saya. Ya, jadi mengampuni itu tidak bisa menuntut pasangan jadinya Pak ya untuk berubah begitu ya? Atau bisa mengampuni itu bisa menuntut pasangan untuk berubah juga? Bisa. Caranya menuntut bukan menuntut seperti hukum yang sebab akibat, tapi menuntutnya tadi kan saya katakan ada poin yang keempat, ya, yaitu selalu memelihara, mendidik. Ya, itu kewajiban kita. Jadi waktu kita menuntut itu bukan menuntut karena kita langsung hanya satu arah, tapi ada dua arah yang kembali ke saya. Misalnya saya yang melakukan, saya juga harus mendidik diri saya untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Tetap berharap pertolongan Tuhan. Karena kita tidak pernah sanggup untuk mengatasi masalah ini sendirian. Kalau tidak tangan Tuhan dengan Roh Kudusnya yang menolong kita. Betul. Ya, jadi pengampunan yang diberikan itu juga sebuah ruang atau kesempatan untuk bertumbuh bersama gitu ya, pribadi sendiri ataupun menjadi pertumbuhan, sarana pertumbuhan bersama. Iya. Betul. Jadi karena juga ya, saya khususnya, berpikir kalau apa ya, tidak ada lah dalam satu pernikahan, ketika dalam kita berumah tangga, nggak ada yang tidak pernah ada masalah di dalam hal kita bersuami istri, hubungan suami istri ya, karena pasti ada gesekan setiap harinya begitu ya. Karena seperti yang saya baca di dalam buku Bapak Andar Ismail berkata bahwa pernikahan itu adalah sekolah di mana kita belajar terus untuk dibentuk bersama-sama gitu ya. Jadi sekolah. Jadi kita ini menyadari bahwa kita ini nggak ada yang sempurna gitu ya. Jadi kita perlu ada sekolahan, yaitu namanya yang Tuhan bentuk lembaga pernikahan itu ya, bersama suami kita, istri kita, pasangan kita yang memang berbeda karakter, dan disitulah kita belajar sekolah untuk apa? Untuk terus belajar firman Tuhan dilakukan dalam kehidupan kita. Memang nggak mudah ya Pak Petrus ya, Pak Paulus, ya, kita semua menyadari pengampun itu sulit sekali. Tetapi kita percaya bahwa dengan pertolongan Roh Kudus lah kita dimampukan untuk bisa melakukannya. Ya. Iya, benar, memang jadi sangat sulit sekali gitu ya, kayak suatu yang terpisah
satunya dulunya satu, kemudian menjadi terpisah, dan tengah-tengahnya itu kita berikan jembatannya adalah pengampunan untuk tetap menjadi satu. Betul. Dan pengampunan itu menjadi kayak lem gitu kali ya di tengah-tengahnya. Iya. Dan ketika itu terjadi pergumulan sulit sekali ketika ngomong tentang pengampunan, sangat sulit dan butuh pergumulan dan benar-benar pertolongan oleh karena anugerah. Silakan Senovi, mungkin ada pertanyaan sekali lagi. Ya. Oke, saya mau tanya sekarang ya mungkin kita agak tinggalkan dulu lah kasus yang berat-berat gitu ya. Bagaimana kalau yang mungkin nggak seberat itu ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali yang menimbulkan perselisihan antara suami istri. Betul. Saya akan kasih contoh konkret mungkin ya supaya nanti jawabannya bisa konkret ya. Jadi nggak cuman sekedar teori Alkitab saja gitu ya. Jadi misalnya ini setiap hari misalnya ya kan. Lampu kamar mandi lupa dimatikan, tiap hari kayak gitu, mau dibilangin kayak apa, mau dikasih tulisan tetap kayak gitu misalnya, contoh ya kan, terus handuk basah dilempar aja di atas tempat tidur misalnya, odol lupa ditutup, itu perkara kecil ya. Perkara kecil, tapi setiap hari terjadi dan selalu terjadi, itu mungkin bertahun-tahun sampai anaknya sudah besar, sampai udah punya cucu kayak gitu terus. Kebiasaannya nggak berubah. Iya, nah itu apa ya, itu kan mau nggak mau ya kita sebagai pasangan tuh kan ya kayak seperti yang tadi dibilang soal pengampunan apa ya, kita mesti terus mengampuni tanpa batas, mau nggak mau kita juga harus menerima kekurangan pasangan kita itu yang walaupun kecil, walaupun mungkin nggak menyakitkan hati kayak perselingkuhan dan KDRT, tapi itu setiap hari jadi duri terus. Nah itu ini yang saya mau tanyakan dan saya rasa mungkin banyak dialami orang gitu. Kayak gitu. Ya itu masalah yang selalu terjadi di dalam keluarga. Iya, saya rasa bukan hanya satu orang, hampir seluruh melihat kebiasaan lawan kita itu selalu ada sesuatu yang kurang. Pasti. Ya di dalam keluarga itu begitu. Jadi kita harus punya dasar bahwa suami istri itu tidak bisa sendiri. Harus ada kesalingan satu dengan yang lain. Misalnya istri harus tunduk ke suami sebagai kepala istri, kepala keluarga ya. Nah sebagai imam ya. Nah, tapi suami harus mencintai dan menghormati istri. Nah, kalau kedua-duanya dijalankan dengan benar dan baik, kalau istri mengingatkan suami, ya suami ada satu pembelajaran untuk merubah diri. Ya, nah, supaya jangan sampai kepada istilah pengampunan. Kan pengampunan itu jauh lebih berat. Ya, lebih baik diselesaikan tanpa lewat proses itu. Artinya, ya ayo kita belajar bersama-sama. Kalau si suami punya rasa tidak nyaman ya ke istri, ya istri berubah. Nah ini perlu keterbukaan dari dua belah pihak. Kejujuran dan keterbukaan harus dinyatakan, berani harus ngomong. Dan juga pihak yang lawannya harus belajar untuk berubah. Nggak bisa dong seenaknya sendiri, kita kan hidup sudah berdua, bukan sendirian. Ya itu aja. Terus kadang-kadang kan mungkin itu Pak, kita juga perlu waktu ya Pak ya. Jadi waktu mungkin kita melihat suami kita kebiasaannya kok seperti itu terus ya. Habis mandi nggak pernah ditaruh di rak di jemuran ya, tapi langsung dilempar atau apa, kan kita kadang-kadang jengkel ya. Mungkin caranya kita Pi atau Pak atau Mas Kak kok seperti itu terus, mungkin kita caranya ngomong itu dengan seperti kekerasan atau bentak-bentakan, jadi tambah marah ya. Hal sepele itu akhirnya jadi ribut gitu ya. Jadi mungkin kita bisa ambil waktu santai ya, kita omong-omongin apa nggak bisa toh, kan ini kan lebih baik kalau udah mandi itu anduknya ditaruh, jadi selalu rumah kita rapi. Kalau tiba-tiba ada tamu, rumah kita tetap dalam keadaan rapi. Nah mungkin kita lewat komunikasi yang komunikasi di saat-saat santai atau lagi makan berdua, jalan-jalan, itu bisa kita sampaikan kok. Jadi jangan sampai juga cara kita negurnya waktu dengan emosi ya, malah jadi pertengkaran akhirnya. Perkara sepele aja odol gitu ya. Ada suami yang langsung mejetnya dari tengah, istri senangnya dari bawah, sehingga kalau mau habis kan langsung ke atas gitu ya. Beda prinsip itu pun bisa jadi pertengkaran. Nah tetapi itulah sebabnya kalau kejengkelan itu dibiarkan, lama-lama jadi sebel dibiarkan jadi apa? Lama-lama dia mulai melihat pasangan yang lain ya. Oke toh dia mah lebih api ya, lebih nurut, lebih apa gitu. Nah itu. Iya. Ya itu yang dilarang. Betul, itu yang nggak boleh. Jadi apapun yang sudah diberikan kepada kita, pasangan kita, terima apa adanya gitu ya, dengan segala kekurangannya.
kelebihannya kita terima. Itu adalah suatu hal memang pemberian Tuhan ya, dijodohkan untuk kita, diberikan untuk kita terima. Iya. Mungkin nanti Pak Petrus ini pelajarannya Pak ya. Yang mau menikah. Ya, apa yang katakan Bu Susi juga menarik begitu. Iya. Dari kadang-kadang itu hal yang gede itu tidak terjadi begitu saja, dari hal-hal yang kecil. Dari hal kecil. Cinovi tadi katakan handuk yang sederhana Iya. kemudian dilempar, terus kemudian sedangkan melihat di tempat tetangga begitu, kok kayaknya lebih ini ya, suaminya kok pengertian ya, kok suami itu dikasih tahu nggak ngerti-ngerti ya, mulai itu ya apa, itu loh kelihatan di samping rumah sebelah itu loh, suaminya pengertian sekali. Tapi memang kadang-kadang itu dari hal kecil Bu ya. Iya, dari hal Ya, kecil, ya. betul. Masalah-masalah yang besar kayak tadi dalam kasus yang berat-berat pertama kita bicara tentang perselingkuhan, mungkin juga Dari hal kadang-kadang kecil. karena masalah kecil itu kita biarkan begitu saja, kita simpan-simpan sendiri, jengkel sendiri, akhirnya relasi renggang. Betul. Gitu Bu ya. Bisa, benar, bisa terjadi. Pernah ada jemaat juga yang ngomong sama saya, itu satu hal sepele sih ya, yang maksudnya dia nggak selingkuh, nggak apa itu suaminya, tapi suatu hal kebiasaan yang buruk itu loh, akhirnya istrinya tuh jengkel gitu ya. Kenapa ya, sampai dia katanya dia tanya sama Tuhan, loh Tuhan kok kasih jodoh ke saya seperti ini gitu ya. Padahal itu perkara kecil, maksudnya yang istilahnya satu kebiasaan yang suaminya lakukan, misalnya dia itu nggak pernah bantu istrinya gitu ya, bahkan kalau makan aja minta diambilkan, jadi nggak ada kerjasama gitu, padahal di rumahnya sendiri nggak ada pembantu gitu, tapi suami menuntut selalu dilayani seperti itu ya. Itu perkara kecil dan akhirnya istrinya itu cerita sama saya, jengkel, kok nggak ngerti sama sekali gitu ya. Itu hal-hal yang kecil yang mungkin kita ini harus juga mengampuni ya, walaupun secara tidak langsung suami nggak pernah ngomong minta maaf sama kita ya, karena mungkin nggak sadar kalau itu adalah satu perbuatan yang menjengkelkan kita, tetapi dalam hati kita terus minta kekuatan Tuhan ya, karena kita percaya hidup ini terus diproses untuk dibentuk menjadi satu pribadi yang memang yang Tuhan inginkan tadi ya, kita bisa menjadi pelaku firman. Ada satu yang mau saya tambahkan, sebetulnya di dalam proses kita sesuai Alkitab di Korintus ya, diceritakan bagi orang yang bertikai atau ada masalah demi masalah yang membuat kita merasa tak nyaman ya, atau sampai pada perselingkuhan yang berat pun, ada waktu jeda yang Tuhan izinkan, yaitu kita boleh berpisah sementara. Berpisah sementara itu hanya berbeda rumah, berbeda tempat tidur atau berbeda kamar, sambil mengkoreksi diri akan kesalahan diri sendiri dan kebutuhannya terhadap suami, kebutuhannya terhadap keluarga dan perkawinan itu, sambil semuanya di bawah satu bimbingan Roh Kudus untuk mengerti Alkitab, belajar dari Alkitab, dan yang kedua mungkin dibimbing oleh hamba Tuhan di dalam perpisahan sementara ini supaya semuanya bisa kembali utuh menjadi satu keluarga yang kuat lagi. Ya, jadi diperbolehkan untuk mengkoreksi diri, jeda waktu, terpisah ya, supaya tidak tambah rame. Karena kalau gandeng terus kan rame terus bertengkar. Nah, supaya tidak tambah parah, coba tarik diri untuk menyampaikan semuanya di dalam hati kita, mengampuni diri dan belajar untuk mengerti diri sendiri, kesalahan, untuk supaya berubah. Betul, mungkin jangan-jangan istrinya sendiri yang banyak nuntut gitu ya Pak ya, jadi ambil waktu untuk kita mengoreksi juga gitu ya, ada apa ya, apakah karena saya ini terlalu cerewet, terlalu menuntut suami kita ini lebih baik, padahal kitanya juga padahal belum tentu baik gitu aja. Iya Bu Novi, udah puas Bu Novi? Ya, terima kasih. Iya, sama-sama ya. Ya, sekali lagi bahwa pembicaraan ini sangat relevan gitu ya, sangat relevan sekali. Ada banyak hal-hal kecil-kecil yang seringkali pengampunan itu kita berikan secara prematur. Prematur itu ya sudahlah, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Dibilang nggak apa-apa, lama-lama jadi apa-apa. Jadi besar, gitu kan? Jadi besar gitu. Dan ketika jadi besar, ceritanya jadi berbeda. Nah, pengampunan yang prematur itu seringkali karena kita tidak mau ambil pusing gitu. Padahal hal-hal kecil. Tapi kalau emang hal-hal yang besar, memang Pak Paulus tadi juga mengatakan mungkin perlu cari konselor memang gitu. Cari konselor atau cari hamba Tuhan supaya pelan-pelan juga dibimbing, karena seringkali kalau kita bergumul sendiri mau ngomong sama suami juga bingung, kadang-kadang serba salah sana sini gitu. Mungkin mau ngomong sama orang lain juga mungkin begitu ya, susah.
Kalau memang suami bisa diajak kerjasama kan bisa ketemu sama konselor. Sekalipun kadang-kadang kalau sudah masalahnya begitu, biasanya sulit juga untuk ketemu begitu. Tapi ya dalam banyak pergumulan kita bisa melihat betapa pentingnya keluarga yang Tuhan sudah berikan. Pak Paulus tadi sudah menjelaskan bahwa keluarga itu adalah institusi pertama yang Tuhan berikan begitu. Tuhan yang nyatakan sendiri, laki-laki perempuan meninggalkan ini dan mereka menjadi satu. Jadi memang satu hal yang Tuhan tetapkan dari awal itu adalah keluarga, betul. Kesatuan keluarga. Maka dari semua bagian Alkitab Tuhan menentang namanya perceraian. Sampai Paulus pun melanjutkan, kalau sudah bercerai nggak usah nikah lagi, sampai bilang begitu. Betul. Nggak usah gitu lagi. Sebenarnya masalahnya adalah kembali lagi. Ini keluarga yang Tuhan inginkan, Tuhan inginkan untuk menjadi satu. Tujuannya adalah di sana. Mungkin dari Bu Susi sama Pak Paulus bisa memberikan kesimpulan untuk pertemuan kita kali ini. Iya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, juga untuk Bapak Ibu Michael yang sudah meluangkan waktu, terima kasih. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan terus belajar tentang pengampunan, karena kita melihat tiada manusia yang sempurna, tetapi hanya Tuhan yang sempurna. Tuhan yang sempurna itu memberikan teladan bagi kita ketika dia mati di kayu salib, ya. Di kayu salib dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Satu hal yang saya pernah pikirkan, itu satu hal yang enggak mudah gitu ya. Tuhan udah tersakiti sedemikian rupa dengan dosa-dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita, tetapi justru Tuhan katakan ampuni. Nah, itulah sebabnya kita terus belajar daripada Tuhan Yesus yang sudah memberikan pengampunannya terlebih dahulu kepada kita. Kita bisa bayangkan kalau Tuhan enggak ngampuni kita, apa yang terjadi dengan diri kita. Itulah sebabnya Tuhan katakan kalau engkau sudah diampuni, kamu juga harus belajar mengampuni. Dan berapa kali kita ngampuni? Dikatakan tadi 70 kali 7 kali. Kalau dikaliin berapa misalnya? Kalau kita kaliin aja 70 kali 7 aja udah 490 kali ya. Adakah pasangan kita melakukan kesalahan sekian banyak? Kan enggak ada ya, cuma istilahnya itu satu perumpamaan, satu gambaran bagaimana kita memberikan pengampunan itu tidak dihitung. Sama seperti Tuhan ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya hari ini, dosanya ini loh Tuhan. Nanti besok lagi ngomong, ini loh Tuhan saya minta ampun dosaku ini. Apakah Tuhan berkata berapa kali kamu minta ampun? Enggak kan ya. Tuhan katakan kalau kamu mengaku dosamu, Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Itu yang sudah Tuhan berikan teladan bagi kita. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam pernikahan, di dalam berumah tangga, memang itu adalah satu lembaga yang Tuhan sudah berikan pada kita untuk kita jalani seumur hidup kita. Jadi jangan sampai ada konflik terus kita mulai berkata, udah cerai aja sampai di sini. Enggak. Kita terus bangun bersama dengan Tuhan yang akan terus hadir dalam pernikahan kita. Dengan kekuatan Roh Kudus juga kita terus dimampukan untuk memberikan pengampunan kepada pasangan kita. Juga kita dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Jadi pengampunan itu adalah satu hal yang Tuhan memang kehendaki dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi masalah kita, Tuhan inginkan kita tetap memberikan pengampunan. Pengampunan adalah suatu hal yang indah yang Tuhan sudah berikan teladan untuk kita. Biarlah kita semua juga rumah tangga kita terus menjadi harmonis, rumah tangga kita terus indah di hadapan Tuhan, karena kita ini tidak ada rasa sakit hati menyimpan antar pasangan kita, tetapi kita boleh dengan waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita buat mesbah di hadapan Tuhan, enggak ada dengan hati yang belum disucikan begitu ya. Jadi kita datang pada Tuhan juga dengan leluasa, tanpa beban, tanpa jengkel, tanpa dendam begitu ya, sehingga itu sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu saja sih Pak Petrus. Ya, terima kasih Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu dan pembicaraan ini kami rasa sangat menarik sekali dan tentu sangat relevan bagi kita semua. Kalau Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saya punya kasus yang seperti ini gimana? Kasus keluarga saya seperti ini atau yang seperti apa? Bapak Ibu bisa menuliskan di dalam kolom komentar, di komen di YouTube Bapak Ibu begitu, atau mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi langsung untuk Bu Pendeta Susi di tempat ini, juga ada Bapak Timotius Hogiono
yang selaku untuk pendeta yang bertanggung jawab di Koblen dan Bromo. Bapak Ibu bisa menanyakan langsung atau memberikan sekali lagi komentar di YouTube yang Bapak Ibu lihat, mungkin kasusnya seperti apa, dan bulan depan jika ada kami akan mencoba untuk menjawabnya sesuai dengan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini untuk malam hari ini. Saya berterima kasih untuk Ko Michael dan Cenovi yang bersedia hadir untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mempertajam dan firman Tuhan itu bisa dapat diaplikasikan dengan lebih baik. Juga untuk Ibu Susi, sama-sama. Paulus, terima kasih, dan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah melihat dan mencoba untuk mendalami tentang pengampunan di dalam kekristenan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Kita akan menutup bincang keluarga ini, dan saya minta untuk Ibu Susi dapat menutup kita di dalam doa. Iya, baik Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur Tuhan melalui bincang keluarga kami malam hari ini. Banyak kekurangan, namun kami percaya Roh Kudus yang akan menyempurnakan perbincangan kami, sehingga melalui perbincangan pada malam hari ini boleh menjadi berkat mungkin bagi keluarga-keluarga yang pada saat ini tengah mengalami satu kejengkelan, menyimpan kesalahan pasangan satu dengan yang lainnya. Biarlah melalui perbincangan kami pada malam hari ini sungguh boleh menguatkan mereka untuk menghadirkan terus pengampunan, karena Tuhan sendiri yang sudah memberikan teladan mengampuni dosa kami, sehingga kami juga boleh dengan kasih daripada Tuhan melakukan firman Tuhan, dan pengampunan itu terus menerus boleh hadir dalam kehidupan pernikahan kami. Kami tidak menghitung-hitung berapa banyak kesalahan atau dosa pelanggaran daripada pasangan kami, tetapi kami boleh merelakan melepaskan pengampunan yang daripada Tuhan, karena Tuhan yang anugerah dan kekuatan untuk kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa, Kau memberkati hamba-Mu, juga Bapak Paulus Setiabudi, juga pasangan yang masih muda ini, untuk Bapak Ibu Michael, Tuhan berkati dan pernikahan mereka, juga Pak Petrus sebagai moderator, Tuhan berkati kami semua, juga jemaat Tuhan tengah-tengah setiap pergumulan dan mereka. Kami percaya Tuhan juga yang akan menolong kami semua untuk menjalani pernikahan kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu dan berdoa. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Paulus, Bapak Ibu Michael, Pak Petrus. Foto dulu kali ya Pak. Iya.